warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Indra Agus Channel. Kali ini kita coba mempelajari tentang mata kuliah mekanika teknik atau mekanika rekayasa, atau disebut juga ada mata kuliah statika. Dan kali ini materinya adalah struktur statis tertentu dengan adanya beban merata dan beban terpusat. Nah, ini ada diketahui balok titik A dan titik B, dua perletakan. Ini adalah balok sederhana atau simple beam, dan di atasnya ada beban merata dan ada beban terpusat, dan beban terpusat membentuk sudut 60 derajat. Kemudian jarak dari titik A ke titik B itu adalah 5 meter. Ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, dari gambar ini, dari konstruksi ini, kita akan menghitung atau menentukan gaya-gaya dalam, yaitu berupa momen lentur, gaya geser, gaya lintang, dan gaya normal. Dan nanti kita bisa membuat gambar momen lentur, lintang, dan normal. Nah, ini yang pertama kita lakukan adalah di sini kalau kita lihat ada reaksi vertikal, nanti ada reaksi horizontal, dan ada momen. Jadi ada sigma vertikal sama dengan 0, sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Sekarang menghitung reaksi peletakan. Reaksi peletakan di sini adalah kita menghitung gaya-gaya vertikal. Sigma momen di titik B sama dengan 0. Jadi seolah-olah kita berdiri di titik B dan melihat gaya atau momen terjadi, jarak dikali dengan L. PA ini adalah PA kali L. Kemudian ini Q2 dikali dengan 2 meter dikali dari titik B, jaraknya adalah 3 tambah 1 karena bekerja di tengah beban ini. 1 ditambah 3, 4 ya. Kemudian ini kita proyeksikan menjadi gaya vertikal, jadi P3 sin 60 derajat. Nah, ini sama dengan 0. Ini arahnya kita asumsi ke atas reaksinya ya. Apakah nanti kalau tandanya positif, nanti hasil VA-nya berarti itu asumsi kita benar. Nah, dapatlah VA sebesar 4,759 dan hasilnya adalah positif. Berarti di sini pemisalan kita bahwa reaksi di titik A itu adalah ke atas, itu benar. Kemudian setelah kita dapat reaksi di titik A, kita menghitung reaksi di titik B dengan sigma momen di titik A sama dengan 0. Jadi seolah-olah kita berdiri di titik A, ini adalah min. Kenapa min? Min PB kali L karena dia berlawan arah dengan jarum jam. Kemudian Q kali 2 dan bekerja di tengah, dari titik A adalah 1 meter, maka Q itu adalah, sini adalah positif karena kalau tinjau dari titik A itu searah dengan jarum jam. Begitu juga dengan beban terpusat P, itu P sin 60 sejarak 2 meter, itu positif karena searah jarum jam. Nah, kemudian lanjut, didapatlah PB nya adalah 1,839 positif. Berarti asumsi kita benar bahwa reaksi di titik B itu arahnya adalah ke atas, positif. Setelah itu menghitung gaya-gaya di samping sigma vertikal sama dengan 0. Nah, di sini juga nanti ada sigma horizontal sama dengan 0. Sigma horizontal kalau kita lihat di sini, kita asumsi di sini adalah HA, ada beban terpusat. Kalau kita proyeksikan ke horizontalnya adalah P cos 60, maka nanti akan ditahan oleh HA. Nah, kita buat asumsinya ke kanan, apakah benar nanti ya. Jadi HA ke kanan, kemudian ini P cos 60 adalah ke kiri negatif, ini adalah positif.
maka didapatlah HA itu 1,5 ton. Tandanya positif berarti di sini asumsi benar. Jadi asumsi benar, maka di sini di daerah AC itu baloknya adalah balok tekan. Ya, baloknya adalah balok tekan. Kemudian tadi sudah kita hitung reaksi di titik A dan titik B, kemudian kita kontrol gaya-gaya vertikalnya itu apakah PA ditambah dengan PB itu harus sama dengan beban yang ada atau aksi Q kali 2 tambah dengan P cos P sin 60. Ini PA tambah PB apakah sama dengan Q dikali 2 ditambah dengan P sin 60. Dan setelah kita hitung dapatlah akhir ini sama. Berarti aksi dengan reaksi itu sama, itu sebesar 6,598 ton. Kemudian menghitung gaya-gaya dalam. Nah, jadi nanti kita menghitung gaya dalam, momen lentur, gaya geser, dan gaya normal. Nah, ini kita ambil daerah dari X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 2, di mana X itu adalah dari titik A sampai ke titik C. Ya, ini kita ambil sebagian, ada VA, ini ada tadi HA, ini ada sendi perletakan, dan ini ada beban merata, dan di sini adalah kita ambil sejarah X. Kemudian di sini adalah asumsi ya. Jadi asumsi ini adalah momen positif, ini adalah gaya normal positif, dan ini adalah gaya geser positif atau gaya lingkang positif. Jadi untuk momen lentur, seolah-olah kita berdiri di sini. Kita lihat momen gaya dikali dengan jarak. Yang pertama adalah VA dikali sejarah X, VA dikali sejarah X, kemudian Q kali X negatif, ini ada searah jarum jam, ini ada berlawanan jarum jam karena kita menjauh dari sini. Q kali 2 dikali dengan setengah X, ya, bekerja di tengah setengah X. Kemudian ini ada lagi, ternyata ada lagi momen adalah ini negatif MX, berlawanan dan ini yang searah. Maka persamaan momennya untuk daerah ini X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 2 itu adalah VA kali X kurang setengah QX kuadrat. Nah, ini kalau X sama dengan 0, maka momen di titik A sama dengan 0, maka X sama dengan 2, maka momen di titik C itu sama dengan 5,518, itu momen positif. Kemudian apakah di bentang X besar sama 2 dan X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 2 ini, apakah di bentang AC tepatnya itu apakah ada momen maksimum? Caranya adalah kita mencari dulu X maksimum dengan turunan pertama dari persamaan momen. Ini turunan pertamanya adalah VA dikurang dengan QX. VA dikurang QX. Maka di sini X maksimumnya adalah 2,38. Ternyata tidak terjadi di antara rentang ini. Maka momen maksimum itu tidak ada di titik A ke C, maka yang ada berarti ini di titik C itu merupakan sudah maksimum, tidak ada di bentang AC itu momen yang melebihi 5,518. Nah, berarti momen maksimum tidak berada dari titik A ke titik C. Nah, gaya geser adalah turun pertama dari persamaan momen. Nah, ini PA kurang QS, kemudian X sama dengan 0, itu gaya geser di titik A itu adalah 4,759. Kalau X sama dengan 2 itu adalah gaya geser di titik C, tapi bagian kiri itu positif 0,759 ton. Kemudian gaya normal, kalau kita lihat ya, gaya normal ini ke kanan, ini ke kanan, ini positif NX tambah HA, NX min HA, maka di sini adalah gaya normalnya adalah 1,5 ton. Ini adalah negatif ya, negatif 1,5 ton. Berarti di sini balok itu adalah balok tertekan ya. Gaya geser atau gaya lintang ini bisa juga dengan seperti ini. Ini VA ke atas positif dikurang Q kali 2
dikurang Lx sama dengan 0, maka hasilnya sama juga dengan seperti ini ya. Kita bisa melihat dari sini atau bisa juga turunan pertama dari persamaan momen. Nah, ini selesai di daerah AC ini sih kita sudah bisa menggambarkan nanti bidang momen lentur, gaya geser atau gaya lintang, dan bisa kita menggambarkan gaya normal. Nah, pindah ke daerah yang antara titik C ke titik B, kita tinjau X besar sama dengan 2 dan X kecil sama dengan 5, itu daerahnya nanti. Maka kita ambil sejauh X ya. Nah, soalnya nanti kita berdiri sini untuk momen lentur. Ini ada beban terpusat ya. Karena nanti kita buat persamaan adalah dari titik 2 sampai ke sejarak 5 meter. Nah, ini momen lentur seolah-olah kita berdiri sini, maka di sini adalah PA kali X. Kemudian ada beban Q kali 2 meter dikali dengan X kurang 1, kemudian V sin 60 X dikurang 2, ini adalah 2 meter. Maka persamaan momennya adalah seperti ini, dan X sama dengan 2 tadi sama dengan 5,518. Kalau X sama dengan 5 itu adalah di titik B sama dengan 0. Nah, gaya geser adalah turunan pertama dari persamaan momen. Nah, ini adalah turunan pertamanya VA 2Q, kemudian P sin 60. Nah, ini kalau X sama dengan 0, bukan sama dengan 0. Ini X sama dengan 2 meter, maka itu LC bagian kanan, yaitu 1,839. Kemudian X sama dengan 2, bukan 2, ini adalah 5 ya, ini adalah 2 meter dan ini adalah 5 meter. Maka gaya lintang, gaya geser adalah 1,839 ya. Jadi dari sepanjang titik C ke titik B itu gaya geser atau gaya lintang itu sama dengan 1,839. Gaya normal kalau kita lihat di sini ke kanan, kemudian sini ada ke kanan positif, dan ini adalah ke kiri beban P cos 60 itu. Maka persamaan momen untuk daerah C ke B itu adalah min HA ditambah P cos 60. Nah, ternyata di sini di bentang atau balok CB itu gaya normalnya sama dengan 0. Tidak ada terjadi tarik dan juga tidak terjadi tekan. Sudah selesai gaya ke dalam, gaya melentur, gaya geser dan gaya normal. Sekarang penggambaran. Ini bidang momen lentur. Nah, karena bentuknya seperti ini, ada momen maksimumnya terjadi di titik C 5,518. Ini adalah garis lurus ya. Nah, ini adalah persamaan yang kita buat tadi, adalah ini persamaan garis lurus. Di sini adalah persamaan kuadrat ya, ini persamaan garis lurus. Ini adalah momen positif. Ini momen positif. Momen positif adalah momen yang bagian bawah dari serat konstruksi itu tertarik ya, dan bagian atasnya tertekan. Kemudian gaya, ini ada, kalau kita buatkan X sama dengan 0, nah ini 0, X sama dengan 2 berapa, segini 2,129, X sama dengan 4, ini adalah 1,839 ton meter. Kemudian gaya geser atau gaya lintang kira-kira seperti ini. Ini adalah di titik A gaya gesernya, ini adalah titik B, ini positif ya, ini positif, dan ini adalah negatif ya. Ini adalah negatif 1,839. Ini yang di kiri dan ini yang di kanan, itu maksudnya. Nah, kemudian lanjut gaya normal. Nah, ini adalah dalam bentuk dengan X berapa, gaya lintangnya berapa ya. Kita plot, terjadilah gambarnya seperti ini. Kemudian gaya geser, bukan gaya normal, maka di titik A dan C itu terjadi batang tekan, maka di sini ada negatif ya. Ini batang tekan sebesar 1,5 ton. Kemudian C ke B tidak ada
gayat batang atau balok tarik ataupun balok tekan. Sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Ini sangat bermanfaat untuk mata kuliah mekanika teknik atau mekanika rekayasa, atau ada juga yang mata kuliahnya namanya adalah statika. Ini di akhir ini ada kata-kata bijak ya, kata mutiara. Setiap hal-hal baik yang kita lakukan seumpama meneteskan air jernih ke dalam air yang berwarna. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.